Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Petrus Pale de Rosari. Saat ini adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Mahasiswa Sekolah Tinggi Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Binjai Hulu, Sintang, Kalimantan Barat. Saya akan mempraktekkan proses pembelajaran di kelas 11 fase F dengan materi hidup itu adalah milik Allah. Tentunya dalam proses pembelajaran ini banyak kekurangan, maka dengan kerendahan hati mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen untuk meningkatkan profesionalitas saya sebagai seorang guru. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Ya, berdiri. Selamat pagi, silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak minta salah satu untuk kita pimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? Silakan Desi, mari kita ambil sikap doa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai pembelajaran kami. Sudi kiranya Engkau memberkati kami, lancarkanlah kami menyampaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Desi. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, Bapak cek dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Siapa? Esa, kenapa Esa? Sakit. Esa sakit. Siapa lagi? Satria. Satria, kenapa Satria tidak masuk? Sakit. Baik, dua-duanya sakit ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, Bapak mau bertanya, materi kita minggu lalu berbicara tentang apa? Ya, Dian? Mengembangkan budaya kasih. Mengembangkan budaya kasih ya. Baik, masih ingat? Semua masih ingat ya? Masih. Contoh konkret yang mungkin ada yang udah pernah buat? Ada yang pernah alami? Ya, apa? Menjenguk kawan yang lagi sakit. Menyenguk kawan yang lagi sakit. Ada yang lain? Oh, enggak ada. Oke, terima kasih ya, itu jawabannya. Baik. Hari ini kita akan masuk materi yang baru, yaitu kita berbicara tentang hidup itu milik Allah. Hidup itu milik Allah. Mengapa kita harus menghargai hidup kita? Apa itu hidup? Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat memahami, menyadari bahwa hidup itu adalah milik Allah, dan pada akhirnya peserta didik kalian dapat menjadi agen pengembangan moral Kristiani dalam hidup sehari. Ya, gitu. Hari ini kalian akan berdinamika di dalam kelompok. Kalian akan berdiskusi di dalam kelompok. Kalian akan melihat tantangan, permasalahan atau persoalan yang ada di sekitar kita. Kemudian kalian coba menjawabnya, mencari solusi, jawaban atas permasalahan itu. Maka kalian akan duduk berdiskusi, bekerja di dalam kelompok. Baik, apakah kalian pakai kelompok yang sudah terbentuk atau menggunakan kelompok baru? Kita pilih ulang. Kelompok yang sudah terbentuk. Oke, kelompok yang sudah terbentuk. Berarti silakan duduk di dalam kelompok. Silakan bentuk kelompok. Baik, sudah dalam kelompok semua? Saksikan baik-baik, nanti ada pertanyaan-pertanyaan diskusi yang muncul dari video singkat ini ya.
adalah cerita kami yang tidak bisa diceritakan lagi. Karena depresi telah berhasil membuat kami mati dan tak bisa cerita tentang ini. Kami hampir mempunyai perasaan yang sama saat awal depresi. Masalah yang kian menghantam dan tanpa seorang pun yang paham. Saat aku percaya seorang untuk menceritakan cerita masalah yang kami alami, mereka seakan menganggap hal ini remeh dan tanpa ada rasa peduli. Kalau toh ada yang sedikit peduli, untuk jawabannya pasti sabar ya, badai pasti berlalu. Atau terang ya, semua akan indah pada waktunya. Memang perkataan itu menenangkan, tapi tak bisa sepenuhnya membantu. Itu mending, lebih parah lagi saat yang lain menanggapi, alah, gitu doang ngeluh, cengeng ngeluh, atau lemah amat, gitu kok hidup. Perkenalkan, namaku Rara. Aku orang pertama yang akan menceritakan kenapa aku bunuh diri. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang tanpa seorang suami. Aku depresi karena lelah setiap hari pintu digedor-gedor dari kolektor barbar yang hendak menagih hutang. Iya, hutangku numpuk untuk memenuhi kebutuhan anak-anakku. Setiap hari, kepalaku pusing karena pesan SMS berupa ancaman dari debt kolektor yang marah menagih hutang. Aku sempat menghubungi saudaraku untuk minta bantuan, tapi jawabannya, makanya kerja yang benar biar gak banyak hutang. Padahal aku udah mulai kerja dari jam 5 subuh. Meski fisik terasa lemah, tapi ku tahan agar bisa melunasi hutang. Suatu hari debt kolektor datang. Seperti biasa, menggedor pintu tanpa sopan. Dia menagih dan sengaja mempermalukanku di depan. Aku berniat pulang ke rumah dan memutuskan untuk cerita kepada orang tuaku tentang semua hal ini. Sesampainya di rumah, belum sempat aku cerita, ibuku menyela dan memarahiku. Ini masih jam sekolah, kok sudah pulang? Anak nakal, udah malas sekolah? Orang tua jadi duit susah, kamu sekolah pas sendiri. Sejak saat itu, aku menganggap tak ada lagi orang yang peduli denganku. Dunia ini terlalu kejam untuk anak kecil yang sendirian. Lalu aku lari keluar rumah sambil menangis kencang. Aku lari ke tengah jembatan. Kebetulan, sungai daerah rumahku arusnya sangat kencang. Dengan rasa patah hati yang sangat karena dunia ini, aku lompat dan terbawa arus. Selang beberapa jam, para tim penyelamat menemukan jasadku yang sudah tak bernyawa lagi. Aku lihat orang tuaku menangis sambil menggendong bekas ragaku. Aku tak tahu apa yang terjadi setelah ini. Yang penting, aku berhasil lepas dari dunia yang membiarkanku sendiri. Baik, itu kisah ya yang sudah kalian saksikan. Kalian akan berdiskusi atas beberapa pertanyaan penuntut diskusi. Silakan nanti kalian berdinamika dalam kelompok ya. Pak Guru sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Silakan boleh langsung ya. Di sini ada pertanyaan. Silakan langsung jawab ya. Dijawab dalam lembar ini. Kelompok 2 loh. Oke. Silakan setelah kalian menyaksikan video singkat tadi, ya kalian coba menjawab beberapa pertanyaan. Ya. Ini pertanyaan diskusinya, ya ada di situ juga. Ini
Oke. Ada 5 pertanyaan berkaitan dengan video singkat tadi. Ada di LKPD juga. Ya. Silakan berdiskusi. Nanti setelah ini ada juga ya pertanyaan diskusi. Ya, kalian akan ya diajak untuk melihat pandangan atau ajaran kitab suci dan pandangan atau ajaran gereja tentang tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak hidup, bertentangan dengan hidup itu adalah milik Allah. Ya, ya silakan berdiskusi. Ya. Stefani, ya, ajak rapat. Andre, ajak rapat. Baik, biar kita agak relax. Kalian berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breathing biar tidak terlalu tegang ya. Mau? Nah ya. Nah, boleh ada nanti kedua kali ya, perhatikan. Yuk, gerak ikut. Video. Ya, semangat. Oke, ya, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan dengan melihat ajaran gereja melalui kitab suci, ya, ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Pertanyaannya bahan diskusi berikut. Ada juga di LKPD ya, yang sudah dibagikan oleh Pak Guru. Ya. Silakan masing-masing kelompok membaca secara bergantian. Ya, masing-masing kelompok membaca secara bergantian. Mulai dari kelompok 1. Ya, mulai dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Boleh berdiri, silakan. Ya. Saya membacakan Keluaran 20 ayat 13 yaitu jangan membunuh. Ya. Berikut. Selanjutnya Matius 45 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oke, berikut orang berikut. Silakan berdiri ya. Ulangan bab 21 ayat 20. Dan kepentingan umat dari kasihan. Baik. Berikut terakhir ya. Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik 2279
berbunyi, meskipun nyatanya kematian sudah dekat, perawatan yang biasanya diberikan kepada orang sakit. Karena alasan itu, maka perawatan itu harus digalakkan. Selanjutnya kalian akan berdiskusi ya dengan pertanyaan-pertanyaan penuntun. Ada juga di lembaran LKPD ya. Itu pertanyaannya ada di depan ya. Berkaitan dengan ajaran kitab suci atau pandangan kitab suci terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hidup itu adalah milik Allah. Kemudian berikutnya tadi yang sudah dibacakan oleh kelompok 2 dan kelompok 3 itu berkaitan dengan ajaran atau pandangan gereja terhadap tindakan-tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan menghargai hidup, atau berkaitan dengan tema kita hari ini adalah hidup itu milik Allah. Silakan kalian berdiskusi. Ini sedikit beri gambaran kalian. Bapak sudah siapkan contoh ya, tindakan-tindakan yang sudah kalian bacakan, kemudian kalian saksikan dalam video singkat tadi ya. Tindakan-tindakan tidak menghargai hidup ya. Contoh sebelah sana ya, silakan pahami. Kemudian sebelah sini Nomor berapa? pengguguran atau Aborsi. Oke, silakan diskusi. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 ke depan. Ya. Ya, Bapak. Yang lain menyaksikan ya. Dengan baik apa yang disampaikan, menyaksikan, melihat dengan baik, mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh teman kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Baik, yang pertama kami akan mempresentasikan tentang video yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, sekian itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk baik. Berikut kelompok 2. Kelompok 2, ajaran atau pandangan gereja terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hidup adalah milik Allah. Pasar dan mencari damai. Baik, orang ada pertanyaan? Masih ada? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Sekian dari kelompok 2 seperti perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan. Berikan kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Berikut kita akan mendengar ya presentasi dari kelompok 3 ya. Jeffrey dan teman-teman silakan ke depan. Mulai dari nomor 8 sampai nomor 11 ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagaimana ajaran Gaudium et Spes artikel 51 ini dapat memberikan landasan bagi kalian Yang salah yang tidak dapat diganggu gugat. Baik, apakah
bersama. Baik, menurut kami hukumannya itu sama. Karena sama-sama mengakhiri hidup seseorang yang telah dilarang oleh 10 yang telah dilarang oleh salah satu 10 perintah Allah. Jangan membunuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa kalau sudah mencoba untuk menjawab, berdiskusi. Biar tidak tegang, mungkin masih ada yang duk-dak, dik-duk, takut, ya silakan berdiri, kita explain sekali lagi ya. Yes, terus, yes. Oke. Silakan duduk. Baik para peserta didik, anak-anakku sekalian, kalian sudah coba berdinamika, berproses dalam kelompok, berdiskusi dalam kelompok, dan masing-masing kelompok sudah mencoba menjawab pertanyaan. Memang tidak mudah kalau kita berbicara tentang hidup itu adalah hak atau milik Allah. Apalagi kita tadi sudah diantar dengan video singkat tentang tindakan melanggar atau bertentangan dengan hidup itu adalah milik Allah. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan sikap menghargai hidup. Kalian sudah coba untuk menjawab, ya. Sekarang kita coba memberikan semacam kesimpulan dari semua yang sudah kalian diskusikan, kalian hasilkan, dan kalian sudah dengan begitu baik, ya, walaupun ada yang masih takut-takut tapi tidak apa-apa, itulah ya, kita berdinamika dalam kelompok, ya, kita belajar berproses, ya. Maka sedikit, kira-kira kesimpulannya apa? Siapa bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan Mbak Yuna berdiri ya, biar teman-teman bisa mendengarkan. Kesimpulannya yaitu hidup itu harus dihargai karena manusia tidak berhak atas hidup yang kita punya, walaupun hidup itu milik kita, tapi yang berhak itu Allah yang dapat mengambil atau menentukan jalan hidup kita. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Yuna. Jadi hidup itu hanya milik Allah. Ya, kita ini hanya menjalankan, kata Mbak Yuna. Ada yang lain? Oke, kita berikan kesempatan kepada Desi dulu ya, Devi. Ya. Secara prinsip, bunuh diri merupakan pelanggaran berat terhadap harapan dan cinta kasih. Baik. Bunuh diri itu secara prinsip mengapa tadi? Pelanggaran harapan dan cinta kasih. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Devi ada yang katanya ya, silakan Devi. Jadi kesimpulannya ialah dapat kita lihat di kitab Yeremia bab 1 ayat 4-5, di mana Tuhan telah menentukan jalan hidup kita jauh sebelum kita dilahirkan dan jauh sebelum kita dibentuk di dalam rahim. Dan dapat kita simpulkan juga bahwa hidup adalah milik Allah dan kita tidak boleh mengambil atau mengubah apa yang telah Tuhan tentukan. Baik. Jawaban yang luar biasa dari Devi. Tepuk tangan untuk Devi. Ya. Dia coba mengambil ajaran atau pandangan kitab suci, ya. Kisah tentang Yeremia, bahwa Yeremia itu sudah ditentukan oleh Allah sejak dari dalam kandungan. Bayangkan sebelum keluar dari atau sebelum ibunya melahirkan dia, tapi Tuhan sudah menentukan. Oh Yeremia, kamu nanti jadi nabi besar. Ya. Ada yang lain? Baik. Belum ada, baik. Baik adik-adik peserta didik sekalian, ini kesimpulannya, ya, mulai dari peristiwa tadi, bisa kalian baca, ya. Dari kisah tadi, kisah Rara dan Lingga, ya, kita lihat ada rasa sedih muncul tadi, ya. Ada yang mengatakan rasa sedih, betapa beratnya beban yang dipikul oleh Rara dan Linda. Ya, kemudian kisah yang dialami oleh Rara dan Linda menyadarkan kita bahwa pentingnya kesadaran hidup beragama, ya. Kita harus beriman dulu. Kemudian kesehatan mental, kita harus jaga kesehatan mental. Mental itu penting.
ini berhubungan dengan psikis. Hidup itu adalah milik Allah, anugerah dari Allah. Maka kita tidak boleh mengakhiri hidup itu karena tindakan itu tidak menghargai anugerah dari Allah. Ya. Kemudian kita harus yakin bahwa setiap persoalan hidup itu pasti ada jalan keluarnya. Allah senantiasa ada dan hadir ya ketika kita mengalami kesulitan ya. Ya, jangan ambil jalan pintas cepat-cepat. Ya. Selain itu kisah itu mengingatkan kita bahwa depresi itu adalah penyakit yang nyata. Ya, yang membutuhkan penanganan yang serius. Perlu ada rasa peduli dari orang-orang sekitar, bukannya kita menghakiminya. Ya, tidak boleh menghakiminya, tapi juga sebenarnya kita harus merangkulnya. Ya. Kenapa? Karena kembali hidup itu berharga di mata Allah. Hidup itu berharga karena hidup itu adalah milik Allah. Allah adalah asal dari kehidupan. Dia yang memberi, dia yang punya hak untuk mengambilnya. Jadi kita tidak diminta untuk mengakhiri hidup kita maupun hidup orang lain. Kemudian ajaran kitab suci, ajakan perintah kelima dalam Keluaran tadi sudah disebut. Keluaran bab 20 ayat 13. Bahwa tidak membunuh diri sendiri atau orang lain. Ya, bagi Allah hidup manusia itu sangat berharga. Manusia diajak untuk percaya bahwa Allah mencintai kehidupan, ya, mengandalkan Allah yang membangkitkan orang mati. Ia membela hidup melawan maut. Tuhan itu adalah apa? Allah yang hidup. Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Kemudian dalam Matius bab 5 ayat 21 sampai 22 memberikan makna kepada kita bahwa Yesus itu memperluas pemahaman. Jadi tidak terbatas hanya membunuh, tetapi hendaknya manusia harus membangun sikap saling mengolok. Tadi ada yang kelompok yang sudah singgung sedikit tadi atas pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Menghargai ya kelompok 2. Baik, dengan demikian ya materi kita tentang hidup itu adalah milik Allah sampai di. Tepuk tangan untuk kalian sudah berproses dengan baik dalam diskusi ya. Sebelum kita mengakhiri ya materi kita pelajaran kita hari ini, minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang baru yaitu gaya hidup sehat. Bapak minta kalian catat untuk mempersiapkan diri ya, cari sederhana. Silakan ambil buku catat. Silakan ambil buku catat. Ya masing-masing aja ya. Ya kalian cari temukan tindakan atau contoh-contoh tindakan yang bertentangan dengan gaya hidup sehat. Itu banyak sekali. Silakan cari. Ada di depan mata kita. Ya, di lingkungan di mana kita berada, atau boleh juga kalian nonton lewat televisi, lewat media sosial yang lain. Ya. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan apa? Gaya hidup sehat. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, materi kita hari ini, kita tutup dulu dengan doa. Siapa yang boleh pimpin doa? Ya, silakan. Mari kita berkenan dengan kepada Bapak, ada di kami. Bapak yang telah kami surga, terima kasih atas berkat rahmat yang telah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dan berkumpul di sini. Ini berkat dan berkenan Engkau. Kiranya Engkau memberkati kami, murid-murid-Mu, dan guru-guru kami serta orang kami. Semoga kami yang Engkau lindungi selalu memberkati dan Engkau beri keselamatan hidup di dunia ini. Kiranya inilah doa yang kami sampaikan demi Yesus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Selamat pagi. Selamat